Paling tidak gini Pak, Iya. menuju 2024 kita jangan mau dibohongin lagi. Tidak mau terulang kembali dengan satu sosok yang kita agungkan. Oke. Akhirnya menjadi kekecewaan. Oke. Jangan kita terlarut dalam suatu lingkaran-lingkaran yang menjebak emak-emak. Oke. Cuman itu aja saya. Jadi kita emak-emak juga harus berpikir cerdas. Oke. Kesini tuh Oke. karena Curhat. mau mengeluarkan Curhat ya, Bang. unek-unek kita sebagai mama karena Oke. kita nggak tahu mau tumpahkan di mana kita punya unek-unek. Oke. Iya kan? Kita mewakili emak-emak seluruh Indonesia. Oke. Dan seluruh Minimal kalau di sini ada yang nonton. Iya. Oke. Paling tidak gini Bang, Iya. menuju 2024 kita jangan mau dibohongin lagi. Oke, itu nanti, itu bagian nanti. Ah. Sebelum bagian itu nanti kita kesini lagi. Ya, oke. Karena sangat mungkin dibohongi lagi. Karena ini kita terus terang banyak pengalaman. Iya, Oke. Bang. Ya. Oke. Kayak saya contoh waktu di depan di depan itu MK, depan bukan. Bawaslu. iya 2122. Ya. Bayangin ya, kita ini kan bawa kembang Iya. untuk polisi karena Iya. kita ini damai. Iya. Aksi Bukan damai. kita datang demo tapi dengan damai. Iya. Kita bawa kembang, Iya. ngasih polisi itu nggak mau ngambil kembangnya, dan kita sudah dikepung. Mungkin ibu bawanya pakai pot bunga yang gede itu enggak? Jadi benar-benar Oke. Iya. apa ya? Karena saya ini udah merasakan bahwa ya Allah, kita ini sudah berjuang, ternyata kita dikecewakan sama Allah. Dan oke. sampai saat ini pun tidak pernah ada kata-kata keluar dari beliau untuk mak minta maaf, Tidak ada, Oke. tidak ada sama sekali. untuk meminta maaf. Kenapa sampai beliau bisa masuk ke dalam? Oke. Padahal setiap acara selalu ada kata-kata Oke. emak. Oke, kita kesini dulu ya. Oke. Nanti ini ada 5 orang ini nanti penonton aja dia kalau gitu ya kan. Oke, siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Soalnya kalau tidak ada yang ngomong tuh kamera nggak pernah kesini. Jadi nggak pernah disorot. Oke, silakan siapa yang mau mewakili? Ya, oke, silakan. Gitu. Apa nih? Gitu. Ya pada dasarnya sih mama sekarang ini mencoba untuk tetap Tapi karismanya tinggi sekali Bu Hasna ya. iya, Begitu beliau ngomong kita sunyi semua. Kita mau dengar suaranya kan ya? Makanya, oke silakan. mama sekarang ini kita tetap saling komunikasi, saling silaturahmi Ya. dengan tujuan masih sama, memperjuangkan hak-hak kita yang kemarin Oke. terlewati ya. Hmm. Mudah-mudahan insya Allah mendengarkan doa-doa kita. Amin. Kemungkinan akan ada perubahan yang membuat mungkin dengan adanya kita mungkin sebagian kecil mungkin ya Oke. untuk membantu Oke. perjuangan ini, mungkin ya di antara banyak lainnya tokoh-tokoh, mungkin kita bisa lebih ada sinerginya untuk bisa membantu Ya. gitu. Kalau menurut saya sih, Menyemangati. kalau menurut saya memang mama ini memang bisa jadi tulang punggung juga untuk kemajuan ya, untuk perjuangan ya. Ya. Karena kan kita semua mensupport dari segala hal, dari kita konsumsinya, dari kita Iya. semangat. Dan itu swadaya ya. Swadaya. Oke. Semua swadaya. Oke. Kita semua rela mengeluarkan uang masing-masing, tidak memperhitungkan bahwa ini untung ini rugi, Iya. tidak. Jadi semua dari hati. Kan biasanya memang begitu, emak-emak yang kerja, bapak-bapak yang menikmati biasanya. Tidak punya tendensi. Tidak punya. Pokoknya
kita semua hal-hal yang positif yang kita kerjakan semua satu visi ya, satu visi untuk maju gitu, untuk gimana berubah ini, perubahan. Makanya kita support kemana-mana. Seperti kesini pun kita semangat. Karena apa? Mau ke rumah Bang Refli, oh yaudah, mungkin aspirasi kita bisa didengarkan gitu. Gitu. Jadi ya dimohon mungkin doa-doa ibu-ibu ini yang soleha ini, insya Allah bisa tercapai, mewakili dari seluruh mama yang di luar sana yang ya. dikecewakan. Sebenarnya kalau mau dibilang, kalau kita bilang mau kesini semua mungkin full, mungkin di depan. Mau pada ikut semua. Ini kan ada dadakan. Jadi semua kita memang ya sekedar dikasih tahu aja. Kalau kita kasih tahu semua Kalau full ke mau sini nanti gampang saya menghadangnya di situ. Karena jalannya cuma 2 aja. Karena satu-satunya jalan yang kita pikirkan mungkin kesini lah bisa mencapai tujuan gitu ya. Salah satu lah. Ada jalan keluar untuk minimal mengeluarkan isi hati kita, unek-unek kita keluar. Begitulah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ria. Ya. Kami diberi kesempatan ketemu Bang Harun. Jangan ubah niatnya jangan ubah. Niatnya itu Prabowo Sandi mengeluh. Terima kasih ya, kami diberi kesempatan untuk menawarkan unek-unek kami. Ibu-ibu yang udah kecewa dengan Prabowo Sandi. Mudah-mudahan akan datang. Mudah-mudahan pilihan kita nggak salah lagi. Nanti kalau soal pilihan nggak salah lagi, kita akan bahas. Nanti lain cerita. Setelah ini, biar seru kan? Biar seru nggak apa-apa kan? Daripada selalu nanya kepada pollster atau lembaga survei. Lembaga survei kan sudah punya jagoannya masing-masing. Nah, kita ingin tanya jagoan mak-mak siapa gitu ya. Oke, silakan teruskan. Ria. Ada lagi? Ria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyanyi dulu ya, damai. Ya, kalau dari saya sendiri waktu dulu memang sempat kecewa ya. Sangat kecewa karena kita benar-benar all out ya dari sisi segala tenaga, semuanya ya, energi kita. Tapi ya berjalannya waktu kita sempat memang emak-emak itu udahlah bodo amat. Banyak ya yang akhirnya terpecah-pecah dan kita udah nggak peduli gitu. Tapi akhirnya kita berpikir ulang dan kita saling membangkitkan ya, saling memotivasi semangat lagi. Ayolah kita bergerak lagi. Ayolah kita motivasi. We can do something for this country ya, especially for the kids. Gitu. Untuk bukan untuk hanya kita saja emak-emak, tapi ini untuk generasi kita berikutnya. Itu penting. Kita berjuang untuk siapa? Bukan untuk kita. Kalau kita udah ini enggak. Belum ya. Belum. 2024 masih gagal. Insyaallah. Tapi tujuan kita adalah kita memberi contoh pada generasi penerus bahwa kita punya motivasi. Kita punya motivasi dan kita akan perjuangkan apa yang kita bisa lakukan. Akhirnya kita mulai bergerak lagi dari sisi ekonomi. UMKM ya, kita semua mulai bergerak lagi, kita bersatu lagi. Ayo yang dulu terpecah-pecah kita kumpul lagi, kita bersama lagi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah emak-emak ini sudah mulai bangkit lagi. Kita melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, sosial banyak sekali ya, sosial yang kita lakukan. Tadi pagi pun kita habis dari panti jompo ya, bisa memberikan anak yatim itu hal-hal positif yang kita lakukan. Bikin bazar. Nah, juga memang kami juga sangat peduli sekali kepada para ulama kita ya, Habib yang benar-benar sedih banget ya. Sedih sekali. Habib Rizik juga di saat sekarang ya masih di penjara gitu kan, kita sempat nangis tadi ya. Jadi ya mudah-mudahan kami berharap ada pemimpin yang kita bisa jadi benar-benar jadi panutan. Yang benar-benar bisa mempedulikan rakyat ya. Amanah. Ya untuk siapa lagi, kembali lagi untuk anak cucu. Berikutnya itu saja. Ada lagi di sini? Yang belum ngomong?
jangan gini-gini. Wani. Wani. Sudah. Sudah ya. Oke, ini satu pertanyaan saya ya. Setelah mengalami kekecewaan dalam 2 kali perhelatan Pilpres, ada yang bilang baru 1 kali 2019, tapi ada yang melalui 2014. Itu ibu-ibu ini masih mau terjun lagi kalau misalnya ada Pilpres 2024. Mau. Insya Allah mau. Insya Allah mau. Insya Allah Jadi nggak kapok juga. Oke. Karena kita berjuang untuk kebaikan. Nah, karena untuk berjuang dan kebaikan, maka nanti kita sama-sama memperjuangkan presidensial threshold 0% dulu kan? Iya. Nah, biar Setuju. biar calonnya nggak 2 lagi. Iya. Biar calonnya banyak seperti 2014. 2004 2004 ya. 2004 5 calon. Iya. Jadi pilihannya banyak kan? 2014 2014 itu 2 calon juga. 2004 yang banyak 2014 Jokowi Prabowo Iya, juga. iya. Ya. Jadi kita perjuangkan presidensial threshold 0% dulu ya. Oh bukan, yang maaf saya potong zamannya Pak SBY. Iya, 2004. 2004 5 calon, 2009 3 calon. Begitu 2014 2019 sudah pinter nih oligarki, diborong semua partai politik. Jadi nggak ada calon lain ya. Nah, sekarang tidak banyak pilihan. Sekarang mudah-mudahan kita bisa jebol yang namanya presidensial threshold 0% ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu mau bantu juga 0%. Oke. Tapi nah, ini ujian yang penonton Era Channel akan dengar dan ibu-ibu harus jujur jawabnya. Saya kemarin tanya kepada kepada Muhammad Sobari. Saya tanya siapa calon presiden yang mau didukung. Dia urutkan. Yang dia akan dukung katanya 1 Ganjar Pranowo, 2 Sandiaga Salahuddin Uno, 3 Erick Thohir ya kan? Ya. Yang keempat Khofifah Indar Parawansa. Ridwan Kamil dulu, Ridwan Kamil, dan 5 Khofifah Indar Parawansa. Siapa yang akan dia tolak? Nomor 1 Anies Baswedan yang akan dia tolak. 2 Gatot Nurmantio yang akan ditolak. 3 Rizal Ramli. Iya, jelas dia tolak. You name it. Saya tidak tahu ya aspirasinya kemana. Siapa yang mau bilang soal calon-calon presiden dulu? Kita bisa pick everybody, anyone. Terserah kita mau. Anggap saja presidensial threshold-nya 0. Nah, kira-kira aspirasi ke depannya siapa yang mau mulai? Kalau saya terus terang Bu siapa? Bu Jumi ya. Bu Jumi. Dekatin lagi Bu. Kalau saya terus terang ya Bang Refli ya. Iya. Saya dari hati nurani saya saya menjagokan Pak Anies Baswedan. Oke. Sebagai presiden karena dia layak menjadi pimpinan di Republik Indonesia ini. Oke. Insya Allah. Orangnya pintar, cerdas dan amanah. Oke. Dan dia merangkul semua. Semua orang dia merangkul, dia tidak ada beda-bedakan. Iya. Kemarin ada pun demo, mahasiswa, buruh dihadapi. Padahal bukan dia yang didemo. Iya kan? Dia turun untuk menenangkan para pendemo. Ya, itu yang kita mau, seorang pimpinan yang benar-benar merakyat, mengayomi, bukan hanya mementingkan walaupun tidak sedikit juga yang mengkritik dia. Tapi beliau walaupun dibully, dia diam. Dia tunjukkan, saya tidak peduli saya dibully, saya nggak pusing. Yang penting saya bekerja dan hasilnya nyata dan memuaskan. DKI selalu dapat juara di mata dunia. Ya, nah, jadi itulah. Sebenarnya saya baru saat ini ininya ke Pak Anies Baswedan. Kalau dulu waktu dia masih jadi rektor ataupun menteri, saya belum ada tertarik sama sekali. Setelah dia gubernur, terus dia bersahaja, setiap bulan puasa beliau mengajak kita untuk buka puasa bersama di rumah jabatan. Nah, itu yang paling mengesankan buat pernah datang? Oh ya. Oh, bahagia sekali. Gini mana Pak Anies, Refli Harun nggak pernah diundang nih. Waduh, padahal saya teman satu angkatan di UGM ini. Nggak fair ini. Diundang.
Mbak. Allahu Dan Akbar, waktu ya kan? kita datang itu pun ya dia ngobrol sama kita Iya. dan dia tidak ada jarak Gitu. sama rakyat ya. Benar-benar amanah. buat dia. Rumah dinas yang di Di ini. Menteng. Ya. Di Menteng. Taman Ini Suropati. Suropati. Oh, Taman Suropati ya. Luar biasa, Refli Harun nggak pernah diundang. Dan istrinya pun juga baik. Oke, Bu Ferry ya. Ya, Bu Ferry. Ya. Ferry Farhati Ya, Pak Farhati. dua-dua orang pinter ya. Ya, Biasanya dulu memang makomnya udah tinggi. Makom Refli Harun cukup di level fakultas di universitas waktu itu. Dan bapaknya juga pejuang ya, kakeknya Baswedan ya. Oke. kakek. Ada aspirasi lain nggak? Ini jangan-jangan pendukung Anies semua ini. Kalau Ada aspirasi yang berbeda. Coba. Berbeda sih. Iya, nggak apa-apa. berbeda sih enggak. Cuman untuk Berbeda itu tidak haram. Gini, saya pernah membuat ini. Indonesia itu perbedaan pendapat tuh nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita dilarang berbeda pendapat. Nah, oke. Silakan. untuk menjelang 2024 saya belum menentukan pilihan. Oke. Menentukan pilihan karena kalaupun Anies, saya terus terang saya fansnya Anies. Oke. Karena dari sisinya yang saya lihat dia belum ada celah di mata saya, Oke. Pak Anies. Tapi untuk menjelang 2024 saya belum menjatuhkan pilihan. Oke. Karena apa? Tidak mau terulang kembali dengan satu sosok yang kita agungkan. Oke. Akhirnya menjadi kekecewaan. Oke. Karena juga kita kan nggak tahu. Dulu Ibu tuh pilih Prabowo karena sandinya atau karena Prabowonya? Karena pengen perubahan, karena tidak ada pilihan dan Pilihan ulama. karena pilihan ulama. Oke. Satu, karena saya melihat Pak Prabowo ada satu sisi yang dia macan Asia. Oke. Kita pikir dia dari seorang aparat, seorang ini bisa dong. Namanya suatu negara itu Kalau harus begitu Ibu harus mendengarkan pantunnya Tifatul Sembiring. oke. Tapi saya perbaikin sedikit, Iya. saya perbaikin ini. Ya. Aku kira angin yang mendesir, ya kan? Ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Ya. Exactly. Saya tidak menyebut siapa-siapa loh, itu pantun. Pantun. Nah, Oke. jadi kalau saya menjelang 2024 memang saya belum ada pilihan karena Oke. saya masih melihat arah anginnya. Pak Anies, Ya. kita kan belum tahu pasangannya siapa. Oke. Pasangannya Ferry Farhati itu. Ferry Bukan. Pak Ner itu istrinya. Itu istrinya. Oh, istrinya. 2024. Oh, oke. Ya. 2004 Bang, zaman Oke. untuk menuju Pilpres. Oke. Jangan kita terlarut dalam suatu lingkaran-lingkaran yang menjebak emak-emak. Oke. Cuman itu aja saya. Jadi kita emak-emak juga harus berpikir cerdas. Oke.